Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, hari ini hari yang gembira karena kita akan kedatangan Tajon Buchanan. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Akhirnya pemain baru untuk Inter di musim dingin ini akan segera datang. Hari ini berarti sekitar jam 10 ya waktu Italia, berarti sekitar jam 14 atau jam 16 ya waktu Indonesia Barat. Jadi kita akan tunggu kedatangan dia untuk tes medis, terus menandatangani kontrak sampai 2028 di Inter, sahabat Bob. Tapi sayang sekali dia tidak bisa digunakan untuk melawan Verona karena si Tajon Buchanan ini dia adalah non-UE ya, jadi dia bukan Uni Eropa, dia dari Kanada ya sahabat Bob. Jadi artinya sekarang slot untuk non-Uni Eropa di Inter hanya tinggal satu, dan itu hanya untuk Tajon Buchanan. Jadi kalau ada masuk non-UE lagi itu nggak bisa untuk saat ini sahabat Bob. Jadi ternyata dia juga harus mengurus izin tinggalnya lagi ke Belgia untuk tinggal di Italia. Jadi ada beberapa yang dia harus selesaikan. Jadi nanti setelah tanda tangan kontrak, dia akan langsung balik ke Belgia, beres di sana baru balik ke Italia. Nah, kemungkinan dia baru bisa bermain nanti untuk melawan Monza. Jadi kita udah gak sabar ya melihat permainannya Tajon Buchanan, skillnya dia, ini kecepatannya kita lihat seperti Perisic, dan bahkan juga tarian-tarian dia itu udah kayak Cuadrado ya. Jadi kita akan tunggu aksi Tajon Buchanan dan juga yang jelas bagaimana peresmiannya nanti hari ini sahabat Bob. Kita tunggu aja sahabat Bob ya. Selain Tajon Buchanan, kita juga akan berbicara tentang Zielinski ya. Jadi ternyata Inter ini akan mendapatkan hat-trick di akhir musim ya. Kalau ini berhasil, nih adalah pukulan telak hat-trick ya. Pertama, kita berbicara tentang yang namanya Zielinski. Inter telah menawarkan gaji 3,5 juta per musim bersih kepada Zielinski, dan juga ada bonusnya, dan bahkan juga ada opsi perpanjang kontrak 1 tahun. Jadi ini udah dilayangkan Inter akan menunggu apa tanggapan Zielinski, tetapi Zielinski sebenarnya sangat berminat ke Inter dan dia juga sudah menolak tawaran dari Juventus ya. Kita berharap semoga aja di musim depan dia sudah ada di Inter free, dan ini adalah akan menjadi tambahan buat Inter. Makanya kenapa ya kayak Sensi akan dijual di Januari ini, dan juga gua sedikit juga update tentang Agome. Agome kemarin sudah hampir ke Sevilla, tetapi langsung dibajak oleh Gattuso ya, Marseille ya dari Liga Prancis. Kita akan lihat siapa yang akan mendapatkan Agome ya. Agome ini pemain bagus ya, pemain muda. Jadi wajar aja banyak peminat. Kalau dia diberi kesempatan, menurut gua mungkin dia udah menjadi gelandang hebat di Inter. Tapi ya karena setiap pelatih yang ada di Inter jarang memberi kesempatan, bahkan dipinjemin gitu loh. Jadi ya kita lihat aja kalau dia misalnya dipinjamkan ke Perancis, ya bahkan Inter sudah siap menjual 8-10 juta. Ya kita lihatlah nanti seperti apa untuk Agome. Nah, Zielinski itu adalah poin pertama. Yang poin kedua adalah si Jallo ya. Jallo juga sudah dijanjikan oleh Inzaghi untuk dia, dan dia juga ada setuju secara verbal ya. Nah, tapi ini kan Juventus mencoba membajak. Tapi kalau Jallo datang, Inter sudah mendapatkan 2 free transfer. Siapa yang ketiga? Yang ketiga adalah Taremi, sahabat Bob. Jadi kalau Taremi masuk ke Inter, ini juga akan mendapatkan dengan free transfer. Jadi artinya ada 3 pemain yang akan didapatkan Inter free transfer di musim depan. Ya semoga aja ini akan menjadi hat-trick, dan inilah pekerjaan Opa Marotta ya, Dario Bacin dan Ausilio ya. Salut ya dengan apa yang mereka kerjakan, dan juga ini akan menjadi tambahan yang luar biasa buat Inter.
Nah, ternyata sahabat Bob, ini kita berbicara tentang sedikit Hakan. Hakan posisinya dulu adalah sebagai gelandang serang. Sekarang dia menjadi regista ya, gelandang bertahan. Nah, ternyata dia kan umurnya tahun ini akan masuk 30 tahun ya. Dan kontraknya juga masih ada di Inter sampai 3 tahun ke depan ya, berarti sampai 2026. Nah, Inter juga sekarang tertarik untuk mendatangkan gelandang Boca Junior. Ini pemain bagus sahabat Bob kalau melihat ya. Christian Medina ya. Ini jadi kalau sahabat Bob tahu ya, di kemarin waktu itu di bulan September ya kalau nggak salah, Dario Bacin datang ke Amerika Selatan mengamati pertandingan Boca Junior ya. Biasa si Dario Bacin ini yang diutus untuk melihat bibit-bibit bagus ya di Amerika Selatan. Bacin menyaksikan final Copa Libertadores antara Boca Junior dengan Fluminense pada bulan November. Pertandingan itu membuat tim Brazil menang 2-1. Sejumlah pemain dikabarkan masuk dalam radar Inter. Bacin diantara adalah back Nicolas Valentini dan gelandang Valentin Barco. Kedua pemuda ini juga diincar juga di City, Chelsea ya. Namun ada pemain ketiga yang juga perhatian Nerazzurri. Gelandang muda Medina juga muncul sebagai starter reguler untuk Boca Junior. Ini bagus, gelandang bertahan, dan kalau gue lihat video-videonya tadi ini bagus ya. Dan mungkin bisa menjadi suksesornya Hakan ya. Kalau nanti Hakan sudah tidak bagus lagi ya, walaupun kita punya Christian Aslani, tapi ya nama-nama pemain-pemain dari Amerika Selatan pasti butuh yang namanya adaptasi. Dan mengingat kegemaran Inter merekrut talenta muda asal Argentina, mungkin tidak mengherankan jika pemain 21 tahun masuk dalam radar mereka. Medina memiliki kelas wall pelepasan dalam kontrak dengan Boca menurut El Crack Deportivo, dan Inter tidak hanya menyadari hal itu, mereka juga mempertimbangkan untuk membayar klausul untuk mengontrak sang pemain, sang gelandang ya. Dan gue lihat tadi harga jualnya kurang lebih sekitar 8 juta. Nggak tahu klausulnya berapa totalnya, berapa detailnya gue belum tahu. Tapi ini pemain bagus, dan kalau ini masuk nih oke nih ya. Ada dari dari Boca Junior dan tambahan juniornya Lautaro Martinez, dan bahkan dia salah satu ininya Zanetti, Javier Zanetti. Ya semoga aja lah kalau memang bisa didatangkan, kenapa tidak, talenta muda dan bisa mendapatkan tempat di Inter. Dan juga Inter Milan dekati Unam tentang rekrut gelandang internasional Peru. Nah ini si Piero Quispe ini juga jadi ini gelandang yang juga jadi incaran Inter ya. Akhir bulan lalu klub Meksiko Unam menyelesaikan kesepakatan untuk Quispe dari klub Peru ya. Gelandang muda Peru itu telah bersinar selama beberapa musim terakhir, dan dia juga sudah membela timnas Peru sahabat Bob. Nah, menurut rekor Inter sudah menghubungi Unam untuk mendaftarkan minatnya merekrut Quispe. Tentu saja niat Nerazzurri bukanlah untuk langsung merekrut pemain Peru itu. Jadi Inter mulai meletakkan dasar kesepakatan untuk masa depan. Nerazzurri percaya bahwa pemain 22 tahun ini memiliki kualitas untuk berkembang menjadi pemain yang bisa bermain di level Serie A. Ya kita lihatlah ada beberapa gelandang yang diincar Inter ya. Pemain Peru, terus juga ada pemain Argentina. Kita lihat siapa yang bisa didatangkan Inter dari Amerika Selatan. Nah, terungkap ketika pelatih Inter Milan ingin menampung ya bintang Piala Dunia FIFA ya. Ini Tajon Buchanan ya. Inzaghi ingin Tajon Buchanan ditempatkan Inter untuk Super Coppa Italiana. Buchanan tentu membutuhkan waktu lebih dari beberapa minggu untuk benar-benar menemukan jati dirinya. Jadi ya, dia akan disiapkan untuk menjadi Super Coppa. Semoga aja dia udah benar-benar bisa beradaptasi ya, termasuk di Monza nanti dia juga bisa bermain. Ya kita lihat sahabat Bob ya, Tajon Buchanan semoga cepat beradaptasi dan ini akan menjadi tambahan buat Inter. Ini juga kalau kita sedikit bicara staf kepelatihan Inter Milan dipuji karena membantu bintang Jerman usia 21 tahun meledak ke tim utama. Ini kita bicara tentang Bisek ya. Dia jarang dapat bermain, tetapi ya setelah ada berkahnya dengan cederanya Stefan de Vrij, Pavard, Dumfries, Pavard ya. Ini menjadi berkah buat dia. Pemain Jerman tidak hanya harus menunjukkan kualitas, dia juga perlu mempertahankan level selama 90 menit pada dasarnya 2 kali seminggu, dan itulah yang dilakukan Bisek.
Pemain berusia 23 tahun ini dibilang salah satu pemain Inter yang tampil luar biasa dalam beberapa musim terakhir. Bek muda ini menunjukkan kesadaran yang besar akan tuntutan posisinya. Bisek mungkin tidak bisa mendapatkan banyak menit bermain selama beberapa minggu bulan pertama di Inter. Namun pekerjaan yang dia lakukan dalam latihan mempersiapkan pemain Jerman untuk ditempatkan tepat di tempatnya. Ini hebatnya staf pelatih ya. Jadi artinya dia siap walaupun dia belum bermain, tetapi di kepelatihan dia juga bagus. Nah, ini dua hambatan besar bagi Inter untuk mendatangkan striker di Januari. Pertama adalah masalah pulus duit ya sahabat Bob. Itu udah masalah pertama. Masalah kedua untuk mendatangkan Taremi adalah itu yang gue bilang tadi. Inter hanya punya satu kuota untuk non-Uni Eropa. Dan ini akan masuk Tajon Buchanan hari ini. Jadi benar-benar Taremi tertutup untuk Januari ini, sahabat Bob. Jadi ya kita tunggu aja lah striker di musim panas depan. Dan juga kabar gembira ya, hari ini Di Marco dan Toro akan bergabung dengan grup untuk berlatih bersama. Berita gembira juga, Hakan sudah sembuh dari flu dan demam. Karena gua udah kirim kemarin Panadol ke dia dan dia sudah berlatih kemarin sahabat Bob. Jadi berita baik ya sahabat Bob, pemain-pemain sudah bisa berlatih dan hanya tinggal Cuadrado saja yang tidak bisa bermain ya. Sahabat Bob, jadi kalau kita berbicara sedikit tentang Sensi ya. Sensi akan dijual tapi ya kita belum tahu siapa peminatnya. Ini sebenarnya talenta bagus tetapi sayang ya cedera yang membuat dia tidak bisa menunjukkan kualitas dia. Bahkan dia dulu sempat dijuluki Sakpi ya. Sakpi Itali gitu loh. Dan ini luar biasa sebenarnya. Tapi sayang ya, kalau pemain sehebat dia, tapi akhirnya tidak dapat tempat di Inter. Dan begitu juga Klaassen ya. Jadi kita tunggu sahabat Bob. Jadi nanti di Sabtu ya, jam 18.30 waktu Indonesia Barat, kita akan menjamu Verona. Semoga benar-benar Inter bisa memenangkan pertandingan tersebut, memulai awal baru ya, memulai awal 2024 dengan kemenangan dan bisa terus menjalankan momentum itu dan terus menjaga posisi Capolista sampai Scudetto. Karena tadi gua dengar juga podcastnya Itali bahwa Inzaghi adalah sekarang ya sudah 3 tahun dan dia harus benar-benar wajib memenangkan Scudetto. Tidak ada alasan lagi. Jadi benar-benar kita tunggu aja sahabat Bob. Semoga benar-benar Scudetto adalah musim Inter kali ini sahabat Bob. Karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.